Halo, saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Ingin mengingatkan kalian semua untuk mensupport channel ini. Channel Karam, kali aja seram. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa. Kali aja seram. Terowongan angker. Saya, Mbak Tukiyem, yang akan menggantikan Mr. Randi untuk bercerita di channel Karam Kali Aja Seram, karena Mr. Randi lagi sakit ambeien. Semoga cepat sembuh ya Mister. Jangan lupa subrek, like, dan komen. Markisut, mari kita usut. Terowongan. Di pinggiran kota, ada sebuah terowongan yang terkenal angker. Terowongan itu panjang, gelap, dan seringkali dibiarkan tanpa penerangan. Orang-orang lokal sering menyebutnya terowongan 17, tak ada yang tahu pasti kenapa diberi nama begitu, tapi banyak yang percaya bahwa angka itu merujuk pada tahun di mana sesuatu yang mengerikan terjadi di sana. Konon, puluhan tahun lalu, terowongan itu adalah jalur utama kereta api yang sering digunakan warga. Hingga suatu malam, kereta terakhir yang lewat mengalami kecelakaan. Kereta itu keluar dari rel di dalam terowongan dan meledak, menyebabkan puluhan nyawa melayang dalam sekejap. Anehnya, meskipun ada banyak mayat yang berhasil diidentifikasi, ada beberapa penumpang yang seolah menghilang tanpa jejak. Tubuh mereka tak pernah ditemukan, hanya barang-barang pribadi mereka yang tertinggal, berserakan di dalam gerbong yang hancur. Sejak itu, penduduk sekitar terowongan mengaku sering mendengar suara jeritan dan langkah-langkah kaki yang terburu-buru di malam hari. Beberapa pengendara yang nekat melintasi terowongan setelah gelap melaporkan hal serupa. Rasa dingin yang menggigit tiba-tiba merayap di tulang, meskipun cuaca di luar hangat. Lampu mobil mereka seringkali mendadak padam saat memasuki terowongan, seakan-akan tersedot oleh kegelapan yang lebih pekat dari biasanya. Seorang pemuda bernama Iqbal, yang tak percaya dengan cerita-cerita itu, memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanya tahayul. Malam itu, ia bersama dua temannya, Raka dan Dina, mengemudi menuju terowongan. Mobil mereka perlahan memasuki mulut terowongan yang membentang seperti rahang besar, menelan mereka ke dalam kegelapan. "Ah, cuma terowongan biasa," kata Iqbal dengan suara penuh keyakinan, meskipun Dina di kursi belakang tampak resah. Namun, beberapa ratus meter masuk ke dalam, lampu mobil tiba-tiba berkedip-kedip. Iqbal memutar tombol lampu, berusaha menghidupkannya kembali, tapi sia-sia. Mobil mereka terbenam dalam kegelapan. Raka mengeluarkan senter dari tasnya dan menyalakannya. "Jangan panik, ini pasti cuma masalah teknis," ujarnya sambil menyorotkan cahaya ke dinding terowongan. Tapi di dalam terowongan itu, cahaya dari senter tampak terserap oleh kegelapan, seolah-olah ada sesuatu yang lebih hitam dari malam itu sendiri. Lalu, tanpa peringatan, terdengar suara langkah kaki, cepat, tergesa, dan bergaung dari dalam terowongan. Suara itu semakin dekat, meskipun mereka tak bisa melihat apapun. Dina mulai menangis pelan di belakang. "Kita harus keluar dari sini," bisiknya. Iqbal mencoba menyalakan kembali mobil, tapi mesinnya mati total. Rasa takut mulai menyelinap ke dalam dirinya. Langkah-langkah kaki itu semakin mendekat, sekarang disertai suara seretan yang mengerikan, seperti ada sesuatu yang diseret di atas tanah. Tiba-tiba, di ujung terowongan, samar-samar terlihat kilatan cahaya. Sesuatu bergerak, mendekat ke arah mereka. Sosok-sosok kabur dengan wajah pucat, mengenakan pakaian lusuh dari era yang berbeda, berjalan tanpa ekspresi di wajah mereka. Raka menyorotkan senter ke arah mereka, dan dalam cahaya yang redup,
terlihat jelas mata mereka hampa, kosong, hanya menyisakan kegelapan yang menakutkan. "Itu penumpang kereta," gumam Iqbal, suaranya gemetar. Raka dan Dina hanya bisa membeku di tempat mereka, napas mereka tertahan. Para sosok itu berhenti beberapa meter dari mobil mereka. Salah satu dari mereka, seorang wanita dengan gaun panjang yang terbakar sebagian, mengulurkan tangannya ke arah mobil. Ia bergerak dengan gerakan lambat tapi pasti, seakan hendak menyentuh kaca jendela. Saat tangan pucat itu hampir menyentuh kaca, tiba-tiba terdengar bunyi klakson keras. Cahaya terang menyilaukan mata mereka dari belakang, dan suara deru mobil yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Iqbal menoleh ke belakang, sebuah truk besar melaju ke arah mereka. Ia refleks membuka pintu, menarik Dina keluar, diikuti Raka, berlari ke tepi terowongan tepat saat truk itu meluncur melewati mereka. Ketika truk itu melintas, sosok-sosok penumpang yang tadi tampak mendekat, lenyap seketika, seolah-olah mereka hanya bayangan yang tersebar oleh cahaya terang. Mereka bertiga terduduk di pinggir jalan, terengah-engah. Apa itu tadi?" Raka berbisik, menatap kosong ke arah terowongan yang kini kembali sunyi. Tak ada yang menjawab. Iqbal, yang selalu meremehkan cerita-cerita angker, hanya bisa terdiam. Mereka akhirnya meninggalkan terowongan itu dengan pikiran kalut. Namun satu hal pasti, tak ada seorang pun dari mereka yang berani kembali ke terowongan 17. Sejak malam itu, mereka selalu bertanya-tanya, apakah benar yang mereka lihat hanyalah imajinasi, ataukah arwah penumpang kereta itu masih terjebak di sana, menunggu di kegelapan abadi, selamanya tersesat dalam terowongan tanpa ujung. Setelah kejadian di terowongan 17, hidup Iqbal, Raka, dan Dina berubah selamanya. Mereka mengira akan bisa melupakan malam itu, tapi ternyata bayangan dari terowongan terus menghantui mereka, bahkan di luar kegelapan terowongan. Seminggu setelah kejadian, Dina mulai mengalami mimpi buruk. Setiap malam, ia bermimpi sedang duduk di dalam gerbong kereta yang sama seperti yang dilihatnya di dalam terowongan. Di sekelilingnya, penumpang-penumpang tanpa mata menatap ke depan dengan wajah kosong, terjebak dalam keheningan yang mengerikan. Dina tidak bisa bergerak. Suara kereta meluncur di atas rel terasa nyata, menggema di telinganya, hingga tiba-tiba kereta itu tergelincir, jatuh dari rel. Setiap kali, mimpinya berakhir dengan ledakan yang mengerikan, dan ia terbangun dengan keringat dingin. Iqbal, di sisi lain, mulai mendengar suara langkah kaki di malam hari, bahkan ketika dia sendirian di apartemennya. Kadang, di tengah malam, ia mendengar bunyi seperti kereta jauh di kejauhan, meskipun ia tinggal jauh dari jalur kereta. Suara itu semakin hari semakin jelas, seakan-akan mendekat. Pada awalnya, ia menganggap itu hanya efek dari ketakutannya. Namun, suatu malam, saat terbangun karena suara langkah kaki itu lagi, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di ujung kamarnya, dalam bayang-bayang, tampak sosok seorang wanita dengan gaun panjang yang terbakar sebagian, wanita yang sama yang dilihatnya di terowongan. Mata hampa itu menatapnya dengan intens, dan tangannya terulur seperti saat berada di dalam terowongan. Iqbal berteriak, namun sosok itu langsung menghilang, lenyap dalam kegelapan seolah-olah tak pernah ada. Raka tak luput dari pengaruhnya. Ia mulai mengalami halusinasi. Saat bekerja, ia melihat kilatan bayangan para penumpang kereta di cermin ruang kantornya. Saat berjalan di jalan yang ramai, ia bisa bersumpah melihat sosok-sosok aneh yang mengikutinya dari kejauhan, dengan tatapan kosong dan wajah pucat. Ketika ia menoleh, sosok-sosok itu lenyap, meninggalkannya dalam keadaan cemas dan tertekan.
Mereka bertiga memutuskan untuk berkumpul kembali, mencoba mencari jawaban atas apa yang sebenarnya terjadi. Mereka bertemu di kafe yang sepi, jauh dari pusat kota. Dina tampak lebih kurus, lingkar hitam di bawah matanya mencerminkan kurangnya tidur. Iqbal tidak banyak bicara, hanya duduk dengan tatapan kosong. Sementara Raka terus-menerus melihat ke sekelilingnya, seakan takut sesuatu akan muncul dari bayangan. Kita harus mencari tahu lebih banyak tentang terowongan itu, Dina membuka percakapan. Aku tak bisa terus begini. Setiap malam, mimpi itu semakin nyata. Iqbal mengangguk pelan. Aku juga, aku mulai melihat mereka di rumahku. Kita tidak bisa hanya menunggu mereka datang lagi. Raka yang biasanya skeptis, kali ini tak bisa lagi menyangkal. Aku sudah bicara dengan seorang kenalanku yang tahu sejarah kota ini. Dia bilang kecelakaan itu benar-benar terjadi, tapi ada bagian dari cerita yang tidak pernah diungkap ke publik. Dina menatapnya dengan penuh harap. Apa yang dia katakan? Raka melanjutkan dengan suara pelan, hampir berbisik. Penumpang yang hilang, mereka bukan sekadar hilang. Mereka terjebak di antara dunia kita dan dunia lain. Ada rumor bahwa kecelakaan itu bukan kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap. Beberapa orang bilang, salah satu penumpang membawa sesuatu, barang kutukan. Kutukan. Iqbal memiringkan kepalanya, mencoba memahami. Ya, lanjut Raka. Legenda lokal menyebutkan bahwa salah satu penumpang membawa benda terkutuk ke dalam kereta, mungkin semacam benda ritual. Ketika kereta tergelincir dan meledak, benda itu melepaskan energi gelap yang memenjarakan jiwa para penumpang. Mereka tidak bisa bergerak ke akhirat, terperangkap di terowongan itu. Dan sepertinya, kita sudah membuka pintu bagi mereka untuk keluar. Semua terdiam, membiarkan kata-kata itu tenggelam dalam kesunyian. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Kita harus kembali ke terowongan itu, kata Dina tiba-tiba, membuat kedua temannya terkejut. Gila kamu, kita hampir mati di sana, seru Iqbal. Tapi kita tidak bisa terus dikejar mereka selamanya. Dina membalas, jika memang ada sesuatu yang tertinggal di sana, sesuatu yang mengikat mereka ke tempat itu, kita harus menghancurkannya. Kalau tidak, mereka akan terus menghantui kita. Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka setuju. Malam itu juga, mereka kembali ke terowongan 17, kali ini dengan membawa alat-alat seperti senter, kamera, dan peralatan ritual yang diambil dari kenalan Raka. Hanya ada satu tujuan dalam pikiran mereka, mencari benda terkutuk itu dan menghancurkannya, berharap bisa membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap di dalam kegelapan terowongan. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya saat mereka berdiri di depan mulut terowongan. Kegelapan yang dulu mereka hadapi tampak lebih dalam, lebih pekat, seolah-olah menyembunyikan sesuatu yang menunggu di dalam. Kita masuk, kata Raka pelan. Sambil menarik napas dalam, mereka bertiga melangkah masuk, menuju kegelapan yang belum tentu memiliki jalan keluar. Mereka bertiga berjalan perlahan ke dalam terowongan, setiap langkah terasa berat. Suara gemuruh jauh di belakang mereka, seakan-akan terowongan itu hidup dan bernapas. Cahaya dari senter mereka seolah tidak mampu menembus kegelapan pekat di hadapan. Langkah kaki mereka bergema, terdengar lebih keras dari biasanya, hingga akhirnya terowongan kembali senyap. Di tengah jalan, Dina berhenti. Dengar, katanya, napasnya tertahan. Yang lain ikut diam, dan di saat itu, terdengar suara samar, bisikan. Suara itu bergema di dinding-dinding terowongan, semakin jelas. Suara jeritan dan rintihan yang penuh rasa sakit. Mereka, bisik Dina,
penumpang-penumpang itu. Iqbal menguatkan diri, mengangkat kameranya, merekam setiap inci dari terowongan itu. Tapi yang terekam di layar bukan hanya kegelapan, melainkan kilatan bayangan-bayangan samar. Sesekali, dia melihat sosok-sosok kabur berjalan di sekitar mereka, penumpang kereta yang hilang. Tubuh mereka remuk, terbakar, dan wajah mereka kosong, tanpa ekspresi. Iqbal merasakan bulu kuduknya berdiri. Kita harus cepat, kata Raka. Teman saya bilang benda terkutuk itu mungkin berada di lokasi kecelakaan. Kalau kita menemukan apapun yang aneh, kita harus menghancurkannya. Semakin dalam mereka masuk ke terowongan, semakin nyata kehadiran para arwah itu. Mereka mendengar suara rel yang berderak-derak, seperti suara kereta yang datang. Tiba-tiba, cahaya terang muncul di belakang mereka, seperti sorot lampu kereta. Dina menoleh, wajahnya pucat. Tidak mungkin. Sebuah kereta datang, melaju cepat ke arah mereka. Tapi itu bukan kereta biasa, kereta itu tampak rusak, berkarat, dan penuh dengan penumpang yang berdiri diam di dalam gerbong-gerbongnya, menatap dengan wajah kosong. Kereta hantu itu bergerak semakin cepat, memaksa mereka berlari ke pinggir terowongan. Cepat, sembunyi, teriak Iqbal, menarik Dina dan Raka ke samping. Kereta itu meluncur melewati mereka, tanpa suara mesin, hanya meninggalkan bau hangus dan rasa dingin yang menusuk. Ketika kereta itu menghilang di kejauhan, mereka kembali mengatur napas. Itu dia, kata Raka, matanya melebar. Itu kereta terakhir yang kecelakaan. Kita semakin dekat. Setelah beberapa saat berjalan lagi, mereka sampai di titik di mana kecelakaan itu terjadi. Dinding terowongan retak, dan ada bekas-bekas puing yang tersisa, bagian dari gerbong yang terbakar. Di tengah puing-puing itu, terdapat sesuatu yang berbeda. Sebuah kotak kayu tua, tampak kuno dan penuh dengan ukiran aneh, tergeletak di antara reruntuhan. Ini dia, kata Dina sambil berlutut di depan kotak itu. Benda terkutuk itu. Kotak itu terasa berat di tangan Iqbal, seolah-olah menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar daripada penampilannya. Saat ia menyentuhnya, hawa dingin mengalir ke seluruh tubuhnya. Bisikan-bisikan dari arwah penumpang terdengar semakin jelas, memohon, merintih, meminta kebebasan. Kita harus menghancurkannya sekarang, teriak Raka, menggenggam sebuah palu yang dibawanya. Ia mengangkat palu itu tinggi-tinggi dan menghantam kotak dengan sekuat tenaga. Begitu palu menghantam, suara gemuruh terdengar dari dalam terowongan. Cahaya redup menyala dari kotak, dan arwah-arwah penumpang mulai muncul, mengelilingi mereka. Namun kali ini mereka tidak menyerang, mereka hanya diam, menunggu. Seketika, kotak itu pecah, mengeluarkan benda berbentuk seperti medali kuno dari logam hitam yang bersinar aneh. Medali itu tampak memancarkan aura jahat yang kuat. Kita harus menghancurkannya juga, kata Dina. Namun sebelum mereka sempat melakukan apapun, salah satu arwah penumpang, seorang pria tua, melangkah maju. Ia menunjuk ke medali itu, dan seketika mereka tahu apa yang harus dilakukan. Dengan cepat, Iqbal meraih medali itu dan melemparkannya ke tanah. Raka mengangkat palu lagi, dan dengan satu pukulan keras, medali itu hancur berkeping-keping. Saat medali itu hancur, jeritan keras memenuhi terowongan. Suara itu bukan hanya berasal dari penumpang yang terperangkap, tetapi dari sesuatu yang lebih gelap, lebih tua, seakan-akan kekuatan kuno yang terbangun setelah sekian lama telah diusir kembali ke dalam kegelapan. Cahaya terang memenuhi terowongan, membuat mereka semua menutup mata. Ketika mereka membuka mata, semua sosok penumpang telah menghilang. Terowongan kini sunyi, tak ada suara apapun, kecuali napas mereka yang terengah-engah.
Apa, sudah selesai? Tanya Dina dengan suara gemetar. Iqbal menatap sekeliling, merasakan bahwa beban aneh yang ada di udara kini telah hilang. Sepertinya begitu, jawabnya pelan. Mereka bertiga berjalan keluar dari terowongan dengan langkah berat namun lega. Malam itu, mereka menyadari bahwa mereka telah melakukan lebih dari sekadar membebaskan arwah yang terjebak. Mereka juga telah melepaskan diri dari kutukan yang hampir merenggut hidup mereka. Dan sejak malam itu, terowongan 17 kembali menjadi terowongan biasa, tanpa bisikan, tanpa langkah kaki, tanpa hantu yang menghantui malam. Arwah penumpang yang terperangkap akhirnya bebas. Namun, meski terowongan itu kini tenang, ketiganya tahu bahwa di dunia ini, masih ada banyak rahasia gelap yang tersembunyi di tempat-tempat yang tampak biasa. Penutup cerita. Malam itu terasa lebih dingin daripada biasanya ketika mereka berjalan keluar dari terowongan. Hawa berat yang tadinya menggantung di udara kini hilang, seolah-olah arwah-arwah yang terperangkap di sana telah meninggalkan tempat itu untuk selamanya. Suara gemuruh yang biasa terdengar, kini tak ada lagi. Terowongan itu tampak sunyi, hanya menyisakan jejak-jejak langkah ketiganya yang menjauh. Iqbal, Raka, dan Dina tidak banyak berbicara sepanjang perjalanan pulang. Mereka masih memproses apa yang baru saja terjadi, merasakan kelegaan sekaligus keletihan. Mereka tahu, malam itu mereka tidak hanya menyelamatkan diri mereka sendiri dari kutukan terowongan, tapi juga membebaskan jiwa-jiwa yang telah terjebak di dalamnya selama puluhan tahun. Saat mereka akhirnya sampai di luar terowongan, Iqbal menoleh sekali lagi ke arah mulut gelap itu. Kini, terowongan itu tampak berbeda, hanya sekadar terowongan tua, tanpa misteri, tanpa arwah. Tapi di dalam hatinya, Iqbal tahu bahwa dunia masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap, dan bahwa tidak semua cerita adalah sekadar mitos. Malam itu, mereka pergi dengan perasaan bahwa mereka telah mengembalikan sesuatu yang hilang pada tempatnya, dan berharap, semoga tidak ada lagi yang berani mengganggu terowongan itu. Suara angin dingin menyapa dari balik jendela kusam. Bayangan hitam melintas, hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi mengintai tanpa henti. Malam ini aku tak sendiri, ada dia bayangan sepi. Ketika bulan sembunyi dalam gelap, ku tak bisa lari. Langkah berat menghantui di lorong sunyi yang tak bertepi. Hantu di dalam mimpi